Baiklah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka kelas kita dengan bersama-sama melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga sehat semuanya. Sehat hari ini? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke. Baik. Saya sudah mencoba melihat beberapa di antara tugas yang sudah dibuat, merespon apa yang sudah saya kirimkan melalui video tutorial, dan alhamdulillah saya sangat senang semuanya sudah mengumpulkan, meskipun ada beberapa yang sudah betul-betul sesuai, ada yang masih separuh prosesnya. Nah, terus kemudian ada juga beberapa yang yang menggunakan Excel kemarin. Jadi karena mungkin ada keterbatasan karena belum menginstal gitu. Nah, tapi secara umum saya lihat apa yang sudah dikerjakan sudah bagus ya, sudah mulai dimengerti dengan baik. Dan satu hal yang ingin saya mendapatkan respon dari saudara-saudara semuanya, ternyata kalau kita punya data dan kemudian kita olah menggunakan SPSS, jauh lebih mudah atau lebih sulit? Lebih mudah, Pak. Lebih mudah, Pak. Lebih mudah. Dan kita tidak perlu memproses susah-susah ya, karena yang menghitungkan sudah SPSS gitu ya. Nah, sehingga itu kan mempermudah. Makanya kemarin saya minta saudara bisa memiliki aplikasi program itu, karena ini akan mempermudah saudara bukan hanya untuk mata kuliahnya sekarang saja, tetapi insya Allah kalau saudara mau melakukan analisis data lanjutan nantinya ketika menulis skripsi, membuat laporan penelitian, dan seterusnya, analisis data itu menggunakan SPSS itu akan tetap bisa kita gunakan dengan baik. Bahkan ketika saudara menerima order gitu ya, olah data dari orang lain, itu bisa mendatangkan uang juga gitu ya. Meskipun orientasi kalau memang kita mau bisnis kan bisa gitu ya. Ini salah satu kelebihannya ketika kita punya program aplikasi SPSS gitu. Nah, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun demikian saya tetap di dalam pembelajaran akan memberikan dua cara ya. Jadi yang pertama secara manual gitu ya, secara manual, dan kemudian yang kedua pakai aplikasi SPSS. Supaya kita bisa tahu bedanya gitu. Sebenarnya kalau dari hasil insya Allah sama ya, relatif sama. Tetapi yang di SPSS jauh lebih cermat gitu ya, lebih cermat karena yang menghitungkan itu adalah program gitu ya. Yang itu sudah melalui sebuah proses yang teruji gitu ya, sistem, jadi kemudian sistem gitu. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin melanjutkan materi ya. Nah, namun demikian sebelum saya lanjutkan, monggo silahkan kalau ada yang bertanya terkait dengan cara membuat tabel distribusi frekuensi yang sudah kita bahas bersama-sama. Silahkan, monggo kalau ada. Atau mungkin ada komen, silahkan. Nah, tadi ada yang sudah merespon bahwa yang dibuat itu tidak sama dengan apa yang saya contohkan. Tetapi secara prinsip pola-polanya bisa dikembangkan. Nah, saya malah lebih senang kalau dikembangkan lebih lanjut. Jadi tidak sama persis, tidak harus jenis kelamin gitu ya. Tidak harus asal sekolah yang seperti kemarin gitu ya. Tetapi bisa dikembangkan yang lebih luas gitu. Nah, itu jauh lebih baik. Artinya kalau kemarin hanya 3 ya, jadi 3 variabel, kemudian mau ditambah menjadi 4 variabel, 5 variabel, sesungguhnya boleh gitu ya, boleh. Jadi itu jauh lebih baik. Yang penting kita tahu gitu, semakin banyak kita mengeksplor itu akan semakin baik gitu ya. Jadi seperti itu. Umpamanya contoh
Anda mau menampilkan di situ ditambah agama, kemudian ditambah lagi program studi, kemudian ditambah lagi umpamanya kesukaan, ya, hobi, gitu, umpamanya olahraga, boleh-boleh saja. Ini contoh-contoh yang saya kira bisa dikembangkan lebih lebih luas, gitu ya. Tetapi secara umum kalau dari hasil yang sudah ditampilkan itu mayoritas ya, mayoritas itu sudah 90% itu sudah betul ya. Jadi 90% itu sudah betul. Paling hanya 10% yang masih ada kekeliruan. Salah satu yang nampak di situ masih ada kekeliruan ketika hasil akhirnya itu di tabel itu masih ada missing. Ya. Missingnya itu lebih dari 0 ya, ada yang 2 gitu ya. Saya lihat tadi itu yang sudah saya koreksi ada yang missing 2 gitu. Berarti itu ada kekeliruan ya di dalam membuat mungkin di kodenya atau di dalam pengisiannya. Gitu. Nah ini salah satu contoh ya, salah satu contoh yang terkait dengan hasil akhirnya. Ada juga yang sudah saya kasih nilai gitu ya, karena prosesnya semuanya sudah betul, mulai dari Excel-nya, kemudian output-nya gitu ya, output 1, 2 ya. Jadi yang output proses itu yang isinya mengisi tentang variabelnya, ya, variabel view-nya, data view-nya itu ketika saya lihat di situ sudah ada. Yang rata-rata yang baru ditampilkan sebagian itu baru output-nya. Ya. Jadi yang Excel data di Excel itu kebanyakan masih belum ditampilkan. Jadi seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Ini karena kan proses ya. Jadi kalau mau ditambahkan, disusulkan itu jauh lebih baik ya, jauh lebih baik sehingga hasilnya nanti akan bagus dan saya berterima kasih jadi semuanya sudah merespon ya, merespon dengan baik. Monggo kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Silakan Mas. Pak. Cara melihat kekeliruan di missing itu bagaimana, Pak? Nah, itu biasanya ketika kita menginputkan itu ada kekeliruan. Jadi umpamanya contoh, Anda membuat kode, umpamanya ya, salah satu contoh, SMA 1, kemudian MA 2, kemudian SMK ya, SMK itu 3 umpamanya. Nah, ketika Anda sudah buat kode-kode gitu, ternyata di dalam mengisikan harusnya SMK itu 3, Anda tulis di situ 2 umpamanya kayak gitu. Nah, di dalam mengisikan pada saat mengubah ya, mengubah kodenya itu. Nah, ini salah satu contoh. Biasanya seperti itu yang dikatakan missing itu. Nah, itu Nah, makanya saya tadi meminta kalau bisa Excel-nya disertakan supaya nanti kalau ada missing saya bisa melihat oh missing-nya di mana gitu. Nah, itu yang kenapa yang data di Excel perlu disertakan gitu. Baik, ada lagi? Itu nyertain Excel-nya lewat Google Classroom atau WA, Pak? Diikutkan di Google Classroom masih bisa disusulkan nggak? Atau karena sudah waktunya sudah deadline Pak? Udah deadline-nya tadi pagi Pak. Oh ya sudah disusulkan lewat WA. Itu enggak apa-apa. Baik Pak. Di lewat WA enggak apa-apa. Yang penting nanti hasilnya sudah baik ya. Jadi yang penting saudara sudah bisa betul-betul mengaplikasikan dengan baik. Karena sesungguhnya program SPSS ini betul-betul sangat membantu kita gitu ya, mengurangi kelelahan kita karena kita harus menghitung secara manual. Karena itu yang menghitungkan sudah sistem. Nah itu kelebihannya. Gitu. Baik. Any question again? Cukup ya, kalau cukup saya ingin lanjutkan. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang distribusi frekuensi yang merupakan bagian dari statistik deskriptif dari proses penyajian data, maka kita akan lanjutkan masih dalam konteks statistik deskriptif, yaitu tentang
ukuran gejala memusat. Ya, ukuran gejala memusat. Saya ingin menyampaikan materi, ya kita lihat ya. Sudah tampil di share screen? Sudah Pak, sudah. Okay. Sudah Pak. Baik, kita lihat dulu konsep dasarnya ya, bahwa ukuran gejala memusat ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan ukuran gejala memusatnya? Kita tahu bahwa dalam satu penyajian data, dalam sebuah distribusi gitu, kita belum tahu bahwa kecenderungan dari satu variabel itu kemana gitu ya. Maka sesungguhnya ya, ukuran gejala memusat ini berfungsi untuk mengetahui kecenderungan dari suatu data gitu ya, kecenderungan dari suatu data ya, yang kita analisis gitu. Contoh nih ya, yang sekarang bisa kita amati bahwa kecenderungan suatu distribusi itu kalau dalam sebuah distribusi data itu pasti berada di tengah-tengah ya, pasti berada di tengah-tengah. Sebagai contoh, kalau saya tanya tentang nilai gitu, nilai itu antara yang sangat tinggi dengan yang rendah itu kebanyakan ada yang di tengah-tengah ya. Jadi kecenderungannya ada di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah berarti yang tinggi gitu. Atau kalau ukurannya tinggi, sedang, rendah pasti akan ada di level sedang gitu. Itu tentang gejala dari satu distribusi. Kemudian juga bisa kita lihat ketika kita mengamati ya tentang kecenderungan kapan seseorang itu bisa bekerja secara maksimal saat masih anak-anak, kemudian dewasa awal dan tua gitu. Pasti kecenderungannya ada di dewasa awal atau remaja, mulai remaja sampai dewasa. Nah, itu kelihatan seperti itu. Demikian pula kalau kita melihat juga tentang kecenderungan pendapatan ya. Jadi antara pendapatan masyarakat di Indonesia gitu ya, apakah cenderung sangat kaya, kemudian kaya gitu ya, atau kemudian sedang, dan yang terakhir miskin. Pasti kecenderungannya ada di level sedang. Nah, ini contoh tentang ukuran gejala memusat. Oleh karena itu dapat disimpulkan di sini bahwa ketika survei tentang pendapatan masyarakat, maka diperoleh hasil bahwa penghasilan terbanyak adalah rata atau rata-rata ya, sedang. Sementara penghasilan tertinggi dan terendah itu cenderung lebih sedikit. Baik, saya lanjutkan lagi. Kemudian untuk yang berikutnya. Yang berikutnya tentang apa sih sesungguhnya ukuran gejala memusat itu. Jadi ukuran gejala memusat ini merupakan nilai rata ya. Jadi angka ya rata dari sekumpulan data yang mempunyai kecenderungan untuk berada di titik pusat penyebaran data angka tersebut. Ya. Karena kecenderungan tersebut, maka nilai rata atau ukuran rata-rata dikenal dengan istilah satu, ukuran gejala memusat atau sering disebut dengan ukuran tendensi sentral, ya. Measure of central tendency. Kemudian yang kedua berikutnya adalah sering juga disebut dengan ukuran nilai pertengahan, ya. Measure of central value. Ya. Kemudian ada ukuran posisi pertengahan, measure of central position, gitu ya. Nah, sebagai contoh juga ketika seorang
penjaga gawang ya, supaya tidak banyak kebobolan, maka beliau akan berusaha menempatkan diri di tengah-tengah, karena kemungkinan untuk bisa kemasukan gol itu antisipasinya jauh lebih mudah. Coba kalau dia di pinggir, orang lebih mudah memasukkannya. Nah ini, jadi kecenderungan itu adalah bahwa penyebaran itu untuk menutupi ya. Jadi atau untuk melihat bahwa kecenderungan satu distribusi itu berada di tengah-tengah. Nah, dari beberapa ukuran gejala memusat itu ada beberapa ukuran ya rata. Yang pertama adalah rata-rata hitung atau sering disebut dengan arithmetic mean atau sering disebut dengan mean saja. Ya, jadi sering disebut dengan mean saja. Mean ya, tulisannya mean. Ya. Arithmetic mean atau sering disebut dengan mean saja, dilambangkan dengan MX ya, MX ya, X-nya itu mestinya di bawah ya, jadi X kecil gitu, bukan X besar. Kemudian yang kedua adalah rata-rata pertengahan. Nah, rata-rata pertengahan atau sering disebut dengan rata-rata letak, sering disebut juga dengan median, medium, lambangnya MDN ya. Median. Nah, ini beda dengan midpoint. Ya, dulu ada yang bertanya, sama atau beda Pak antara midpoint dengan median? Nah, berbeda ya. Jadi kalau midpoint itu adalah nilai yang berada di tengah-tengah atau angka skor yang berada di tengah-tengah dari deretan nilai. Tetapi kalau rata-rata pertengahan itu adalah angka atau nilai yang berada di tengah-tengah sebuah distribusi gitu ya, distribusi gitu. Jadi berada di tengah-tengah, dia membagi dua sama besar, itu namanya median. Kemudian yang ketiga adalah modus, yaitu sering dilambangkan dengan mode ya, MO ya, modus atau mode sering dilambangkan dengan MO. Apa itu? Yaitu suatu kejadian yang sering muncul. Ya. Itulah modus ya dalam satu distribusi data. Kemudian ada rata-rata ukur geometric mean. Kemudian ada rata-rata harmonik atau harmonic mean. Nah, tetapi dari sekian banyak itu nanti yang akan banyak kita bahas hanya 1, 2, 3 yaitu mean, median, modus, quartile, desil, dan persentil. Nah, itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah terkait dengan ukuran gejala memusat. Baik. Nah, selanjutnya saya ingin share screen berikutnya. Di antara yang akan kita pelajari, yang pertama adalah kita akan pelajari tentang mean, ya, arithmetic mean. Nah, apa itu mean ya? Jadi mean di sini bisa kita ketahui, mean adalah rata-rata hitung. Ya. Nah, apa itu rata-rata hitung? Mean dari sekelompok angka atau bilangan adalah jumlah keseluruhannya angka atau bilangan dibagi dengan banyaknya angka atau bilangan tersebut yang dilambangkan dengan MX atau X besar ya. Jadi X tapi ini sebenarnya mestinya di sini itu ada ininya ya, ada coretnya di sini, X bar gitu ya. X bar. Jadi bukan hanya MX biasa. X biasa, tapi X bar ya. Jadi ada ini ya, garis di atasnya. Nah, itu lambang dari mean. Nah, ini contoh untuk data tunggal ya, data tunggal, mean data tunggal frekuensi sama dengan 1. Kita lihat di sini. Nah, ini tabel aslinya ya, tabel distribusi frekuensi, meskipun ini enggak lengkap. Di sini mestinya harus ada nama tabel ya. Kemudian ada sumber. Nah, kita lihat di sini nilai variabelnya apa? Nilai dilambangkan dengan
X. Nah, dilambangkan dengan X, kemudian ada frekuensi. Nah, bagaimana cara kita mencari mean? Untuk mencari mean, maka seluruh variabel ini, ya, yang ini karena frekuensi sama dengan 1, yang masing-masing 1, ini seluruh variabel ini dijumlahkan. Ya, 9 plus 8 plus 7 plus 6 plus 5 plus 4, maka totally adalah 39. Maka kita bisa mencari, karena mean dari satu variabel adalah jumlah total, ya, jumlah total ini, ya, jumlah total dari seluruh variabel dibagi dengan banyaknya variabel tersebut. Banyaknya berapa? 6 di sini, ya, karena masing-masing 1 kan jadinya 6, ya. 1 2 3 4 5 6, sehingga kita ketahui jumlah total dari seluruh variabel 39 dibagi 6, maka reratanya atau mean-nya adalah 6,5. Oke, itu kalau data tunggal frekuensi sama dengan 1. Nah, kalau frekuensi lebih dari 1, untuk data tunggal frekuensi lebih dari 1, kita lihat di sini coba, di dalam tabel yang pertama ini. Ini kan kita tahu, ya, jadi tentang usia. Ini yang 25 tahun ada 1 orang, 24 tahun ada 3 orang, 23 tahun ada 5, 22 tahun ada 7, dan seterusnya gitu, ya. Nah, ini kecenderungan memusat itu artinya apa? Ini kita lihat di sini, yang di tengah-tengah ini frekuensinya lebih banyak gitu, ya. Yang paling tinggi lebih kecil, yang paling rendah juga lebih kecil. Jadi kecenderungannya lebih banyak di tengah-tengah ini. Itulah yang disebut dengan kecenderungan, ya, memusat. Jadi angka itu cenderung berkumpul yang di tengah, yang paling banyak terjadi itu yang di tengah. Gitu. Nah, caranya gimana kalau kita mau mencari mean? Maka data yang ada di sebelah kiri ini kita kalikan dulu, ya, dikalikan. 25 kali 1 jadi 25. Jadi di sini ada X, itu berarti variabel dikalikan dengan frekuensi menjadi ini, ya, perkalian antara variabel dengan frekuensi, kemudian dijumlah. Nah, kita tahu di sini. N-nya berapa di sini? N-nya ada 50, ya. N-nya 50. Jadi ini dijumlah, terus kemudian ini dikalikan dulu. 25 kali 1, 25, 24 kali 3, 72, dan seterusnya, sampai ketemu total jumlah perkalian antara variabel dengan frekuensi adalah 1037. Sementara jumlah totalnya dari kasusnya atau subjeknya yang dianalisis yang tentang usia ini adalah 50. Maka kita bisa lihat di sini jumlah total frekuensi kali variabel dibagi N, maka 1037 dibagi 50 sama dengan 20,74. Jadi rata atau mean usia 50 mahasiswa FYI Prodi Tarbiyah adalah 27,74. Saya tanya, sudah ada yang 25 tahun? Halo? Iya. Sudah ada yang usianya 25 tahun di kelas ini? Ahli, Pak. Belum, ya? Ya. Yang 17 tahun masih ada? Saya, Pak. Enggak, Pak. Saya 20. Oh ya, saya juga 17 tahun ya. 18, Pak. Saya baru 17 tahun, tapi plus ya. 18. Plusnya banyak ya. Ya, plusnya banyak. Ikmal 30. Oke, baik. Ya, kita lanjut. Ya, sekarang untuk data tunggal ya. Jadi data tunggal, kalau tadi data tunggal, sekarang data kelompokan. Ini cara panjang ya. Jadi cara panjang. Nah, ini kayak gini. Ini kalau pakai manual jadinya ribet ya. Nah, kita lihat di sini interval ya. Di sini ada interval nilai 43 sampai 49. Mean-nya berapa di sini? Datang, Bang. 3 bulan. Intervalnya berapa di sini? Halo. 49, 48, 49, 50. Pak, Adi lagi kelas loh. Intervalnya 7, berapa? Pak. 7, Pak. 7, good. Anda bisa langsung menebak 7 dari mana? Ya, Kurangi.
Ya, 43 dikurangi 36 ini. Jadi yang untuk melihat secara cepat itu adalah antara interval di atasnya gitu ya, dengan interval di bawahnya. Itu lebih cepat ya, ketimbang Anda melihat dari sini 49 dikurangi 43. Ini 6 kan, 6 plus 1 mestinya. Tapi lihat aja di sini. Nah, intervalnya berapa? Kelihatan. Nah, di antara interval itu ada yang namanya midpoint. Midpoint itu adalah nilai tengah. Nah, kalau ada interval nilai untuk data kelompokan, maka yang dulunya kalau untuk data tunggal ini melambangkan variabel X itu, sekarang kalau kita menggunakan data kelompok, ya, kelas interval, maka kita ubah jadinya di sini, bukan lagi ini melambangkan variabel, tetapi ini adalah masih dalam melambangkan variabel sesungguhnya, tetapi di sini adalah sebagai midpoint, nilai tengah. Nah, midpoint dari interval nilai 43 sampai 49 adalah 46. Nah, karena kalau kita sudah tahu 46, maka kita tinggal kurangi 7 terus sampai terakhir. Nah, setelah itu kita lihat frekuensinya. Yang dikalikan dengan frekuensi adalah midpoint-nya. Jadi 138 itu adalah 46 kali 3, 138. 39 kali 13, 507. 32 kali 20, 25 kali 10, dan seterusnya. Sehingga totalnya jumlah perkalian antara frekuensi dengan midpoint-nya dari interval nilai ini adalah 1773. Sementara jumlah total kasusnya, subjek yang diamati itu adalah 60. Sehingga kita bisa hitung berapa min-nya, yaitu 173 dibagi 60 sama dengan 29,55. Kita tahu padahal di sini apa? Ada yang usianya kira-kira maksimal ini 49 kan. Kemudian yang terendah di sini 8. Nah, tapi kok kenapa reratanya ada di tengah-tengah? Nah, itulah yang disebut dengan ukuran gejala memusat. Nah, ini kalau cara yang pendek. Cara yang pendek. Nah, di sini ada midpoint buatan. Midpoint buatan gimana caranya? Kita lihat midpoint buatan kita tempatkan pada ini ya, pada interval yang memiliki frekuensi terbanyak. Nah, interval yang memiliki frekuensi terbanyak di mana? Yaitu di ini 29 dan 35. Maka di sini ya. Oleh karena itu apa? Kita buat ini ada namanya midpoint buatan, MX aksen, MX aksen, midpoint buatan. Nah, di urutan midpoint buatan ini kita kasih tanda 0. Ya, ini dianggap 0. Di atasnya itu diberi tanda plus, di bawahnya diberi tanda minus. Nah, ini diberi tanda plus dan tanda minus. Contoh di sini karena ini frekuensinya 13 dikalikan 1 menjadi plus 13. 3 dikalikan plus 2, 6. 10 dikalikan minus 1, minus 10. 12 kali minus 2, minus 24. 2 kali minus 3, minus 6. Sehingga totalnya berapa? Minus 21. Nah, ini nanti kita kalikan ya, kita jumlah. Rumusnya adalah sebagai berikut. Ya, sebagai berikut. Nah, langkahnya adalah menetapkan midpoint. Min terkaan ya, min terkaan itu min buatan tadi ya, MX aksen tadi. Nah, kemudian menetapkan nilai tengah buatan, X aksen. Nah, X aksen itu yang ini ya, X aksen ini. Ini X kecil ya, X kecil aksen. Gitu. Kemudian ya, mengalihkan frekuensi dengan nilai tengah buatan. Lalu menghitung min dengan rumus ini. MX sama dengan MX aksen plus 1 dikalikan sigma FX aksen per N. Nah, hasilnya sebagai berikut. Nah ini, MX aksen plus 1
plus I ya, plus I, bukan 1 ya, plus I kali jumlah frekuensi, jumlah perkalian antara frekuensi dengan midpoint buatan dibagi dengan N. Sama dengan 32 plus 7 kali minus 21 dibagi 60 sama dengan 32 plus 7 kali minus 0,35. Sama dengan 32 dikurangi ya, karena plus kali min menjadi min ya. Jadi 32 dikurangi 2,45. Totalnya hasilnya sama. Cara pendek maupun cara panjang hasilnya sama. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Saya Pak. Ya. Nah, nggak ada ya? Ini Pak. Nah, sekarang saya coba sampaikan. Seandainya ini ya, ini MX aksennya itu digeser ya. Digeser ke atas sendiri berarti. Kalau digeser ke atas sendiri berarti di sini MX aksennya di 46 ya, di 46. Maka di sini nolnya di sini. Nolnya di sini. Maka di sini minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Nanti tinggal dikalikan ya frekuensi dengan ini tadi ya, dengan midpoint buatannya. Nah, kemudian bisa juga nanti diubah. Kalau ini posisinya MX aksennya atau midpoint buatannya itu nilai tengah, titik tengah buatannya itu di frekuensi ini ya, di interval ini, itu bisa kita geser di sini juga. Kalau umpamanya di sini berarti di sini kasih 0 ya. Di sini 0, di atasnya menjadi plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Di sini minus 1. Nah, tinggal dikalikan. Nanti dijumlah. Hasilnya sama caranya. Nah, jadi hasilnya sama. Oke, silakan. Halo, ya. Ada yang mau merespon? Saya Pak. Oke, silakan. Untuk mencari X absen itu gimana ya Pak? X aksen ini? Iya. X aksen itu adalah diposisikan pada interval yang memiliki frekuensi terbanyak. Ini asli kan? Ini masih asli. Frekuensi terbanyak berapa? 10. 20. Nah, karena ini 20, kita melihat interval yang memiliki frekuensi terbanyak 20, dan kita tahu interval 29 sampai 35 midpoint-nya adalah 32. Nah, maka di sini ada midpoint buatan, maka ini nilai tengah yang mengandung midpoint. Nah, maka ini midpoint-nya ditaruhkan di sini ya, 0 ya, jadi di sini 0. Nah, jadi itu caranya menempatkan seperti itu. Jadi 0 itu diletakkan sesuai dengan kita meletakkan ini ya, nilai tengah, nilai atau bukan nilai ya. Jadi interval yang mengandung midpoint atau mengandung interval yang mengandung frekuensi terbanyak. Ini bisa digeser-geser seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau umpamanya MX-nya di sini berarti intervalnya ini kan, intervalnya 15 sampai 21. MX-nya di sini, maka nolnya di sini. Ya, nolnya di minus 2 ini ya. Jadi sementara ini kita ganti 0. Nah, kalau ini kita ganti 0, di atasnya itu jadi plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Terus di bawahnya minus 1. Nah, nanti tinggal dikalikan. Ini frekuensi ini dengan midpoint buatan yang ada di sini. Jadi seperti itu. Bisa dipahami? Oke Pak, makasih Pak. Ya, mau digeser kemanapun ya, mau ke atas, ke bawah gitu, hasilnya tetap sama. Berapa? Hasilnya tetap 29,5
55. Nah, nanti silahkan saudara mencoba sendiri di rumah untuk manual seperti ini. Anda buat ya bebas saja gitu ya. Yang penting saya menyarankan kalau Anda mau membuat interval kayak gini, tabel distribusinya itu upayakan intervalnya adalah bilangan ganjil ya. Ada 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Yang penting bilangan ganjil gitu. Supaya apa? Menghasilkan bilangan bulat gitu ya. Nanti hasilnya itu adalah bilangan bulat. Tapi kalau untuk hasil akhir di sini itu tidak mesti bilangan bulat. Ini sangat tergantung dari hitungan-hitungannya gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi yang perlu kita ketahui, baik cara pendek maupun cara panjang, maka hasilnya pasti sama gitu ya. Jadi pasti tidak akan ada perbedaan. Hasilnya pasti sama. Nah, itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah terkait dengan cara membuat min ya, cara mencari min ya, membuat atau mencari ya, mencari min gitu ya. Untuk data tunggal maupun data kelompokan. Mudah bukan? Insya Allah ya. Insya Allah nanti anunya saya share ya, materinya saya share itu. Insya Allah habis ini nanti akan saya share materinya. Baik, sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan, dipersilakan. Pak, saya mau bertanya Pak. Boleh. Tadi Kak, ini kan mencari men ya Pak, berarti kita manual bikin data tabel frekuensinya dulu, baru nanti bisa ketemu mennya gitu Pak. Jadi kita umpamanya membuat data mentah dulu ya, data mentah. Tadi baik itu data tunggal maupun data kelompokan umpamanya ya. Bebas saja, kita mungkin Anda mau membuat berapa jumlah subjeknya yang akan dianalisis umpamanya jumlahnya 100 umpamanya. Boleh kita membuat sendiri contoh ya, membuat sendiri. Terus berarti Anda mau membuat intervalnya berapa? Umpamanya 5 ya. 100 itu 55 gitu. Nah, umpamanya contoh di paling atas itu umpamanya nilai 80 sampai 84 gitu ya. Terus bawahnya 75 sampai 79 dan seterusnya sampai ini, pokoknya nanti frekuensinya totalnya menjadi 100. Nah, umpamanya kayak gitu. Nah, kemudian nanti baru dibuat dengan cara panjang maupun cara pendek gitu. Hasilnya pasti sama. Kalau ada perbedaan, ada selisih antara cara pendek dan cara panjang, berarti terjadi human error ya. Jadi human error. Yang salah itu biasanya human-nya gitu ya. Bukan rumusnya. Rumusnya itu sudah diuji, pasti benarnya gitu ya. Oh iya ya Pak. Jadi seperti itu. Bisa dipahami? Iya Pak, baik Pak. Terima kasih. Cuma kesalahan sering kita kan nyalahkan itu, biasanya yang salah itu komputernya, kalkulatornya, itu kan biasa kesalahan kita, itu sering menyalahkan yang lain gitu. Padahal yang salah itu kita karena nggak cermat gitu biasanya gitu. Jadi kalau ada kesalahan hasil antara cara pendek maupun cara panjang untuk data kelompokan, itu jangan sekali-kali menyalahkan kalkulatornya atau mungkin menyalahkan rumusnya. Rumusnya sudah benar. Yang salah itu biasanya karena kita tidak teliti ya, jadi seperti itu. Itu jaminannya gitu. Baik. Any question again? Saya Pak. Oke, silakan. Untuk mencari min di data tunggal ini, data kelompokan ya Pak. Ini ada semacam rumus untuk gimana ya, rumus cepat gitu loh Pak, ada nggak Pak? Biasanya kalau di Excel gitu kan ada, kalau penjumlahan ya sum gitu loh Pak. Nah, untuk mencari min ini ada nggak untuk data kelompok gitu Pak? Kalau di dalam proses yang seperti ini ya, itu biasanya ya cara cepat tidak ada gitu ya. Cara cepatnya ya seperti tadi, cuma cara pendek dan cara panjang gitu loh. Jadi kalau cara panjang itu tadi dicari midpoint-nya dulu, baru dikalikan dengan frekuensi, baru ditotal, lalu dibagi. Itu yang paling cepat itu seperti itu.
Berarti nggak ada kayak rumus otomatis gitu, nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Ini kalau yang cara seperti itu. Kalau di dalam Excel itu, kalau data mentahnya seperti itu kan tetap sama aja ya. Cuma kalau di Excel karena memang itu sudah disediakan formula ya, formula ya. Jadi ada rumus-rumus tertentu ya, insya Allah kita bisa lebih cepat gitu ya. Tapi kalau di sini kan kita memang hitung manual betul-betul manual gitu. Nah, nanti kita akan lihat bedanya ketika kita menggunakan SPSS lagi. Nanti kita akan bisa hitung. Ya. Jadi kalau kita punya data seperti tadi, kemudian kita mau menghitung dengan SPSS, insya Allah nanti kita akan lihat perbedaannya gitu ya. Kalau di SPSS pokoknya datanya dimasukkan, udah kita langsung tinggal proses ya. Jadi pasti nanti akan ketemu. Hampir sama dengan ketika kita membuat tabel distribusi frekuensi, tetapi nanti pilihan-pilihan menunya yang ada di dalam aplikasi itu yang kemudian nanti harus kita klik ya. Setelah kita setuju, yang mau dicari apa average, yang mau dicari namanya apa quartile, dan seterusnya itu nanti ada. Tapi kalau manual memang jadinya ribet kayak gitu. Tetapi kalau di SPSS atau yang mungkin di Excel itu sudah ada formula. Di Excel masih ada nuansa ininya juga ya, jadi semi manualnya. Tetapi kalau di Excel, di SPSS betul-betul itu sudah sistem. Jadi kita cuma klik, kita butuh apa min, kita butuh apa median, kita butuh apa modus umpamanya, kita butuh kuartil dan seterusnya. Nanti tinggal klik-klik itu proses continue, oke, sudah langsung tampilannya keluar. Nah itu kelebihannya ketika kita pakai SPSS. Nah, tapi kita manual dulu lah biar tahu gitu ya. Susahnya kalau kita tidak menggunakan aplikasi gitu. Tapi biar kita tidak tahu ujug-ujug gitu. Oh ini dari mana gitu. Oh ternyata dari situ ya. Nah, prosesnya seperti itu. Baik, masih ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kira kuliah kita cukup ya, diskusi kita cukup. Terima kasih atas atensinya dan sekali lagi saya mohon maaf tadi saya miss jadwal gitu ya. Jadi tahu saya 30 ternyata di jadwal 14.15. Sekali lagi saya mohon maaf, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan selalu sehat gitu ya. Insya Allah kita akan ketemu pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Kita akhiri dengan tahmid bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa hari Senin yang akan datang ya. Senin yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.